Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, karena sekarang masih dalam suasana lebaran, sebelumnya Ibu mau ucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila selama mengajar terdapat kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Nah, walaupun masih dalam suasana lebaran seperti ini, tetapi kita harus tetap menjalankan kewajiban kita untuk melaksanakan pembelajaran tatap maya atau virtual. Dan semoga secepatnya kita bisa bertemu tatap muka di kelas kembali. Dan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa di doa selesai. Nah, pada pembelajaran hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ruhdi tidak hadir, Bu. Dan Susi tidak hadir. Sudah sambil ibu absen ya. Alifah Nur Fadilah Hadir. hadir. Mama Imai Sarong Hadir. Nia Hadir, Ibu. hadir. Yulistian Hadir, Ibu. Febrianto Eko Hadir, Ibu. hadir. Tadi Muhdi Maulana Sakit, Bu. hadir. Izin, Bu. Izin, Bu. Nah, ya Muhdi sakit dan Susilawati izin. Semoga yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang belum bisa membersamai pembelajaran kita hari ini bisa mengikuti atau bertemu di pembelajaran minggu berikutnya. Amin. Nah, sebelum masuk dalam pemaparan materi di minggu ini, Ibu ingin mengulas terlebih dahulu mengenai apa yang telah kita pelajari di minggu sebelumnya. Ada yang masih ingat kita di minggu sebelumnya membahas tentang apa? Saya, Bu. Iya, Mai. Minggu kemarin kita belajar mengenai makna persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, yang di dalamnya berisikan materi mengenai konsep-konsep dalam persatuan secara sederhana yang berarti gabungan, kumpulan dan sebagainya. Kemudian persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam satu kebulatan atau satu kesatuan yang utuh. Nah, konsep bangsa dalam substansi ini adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian persatuan bangsa mengandung pengertian persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara. Terima kasih. Iya, Mamai, sangat lengkap dan tepat sekali jawabannya. Yang tadi Mamai jelaskan adalah materi yang telah kita pelajari di minggu pertama. Nah, untuk di minggu kemarin, ada yang masih ingat tidak pembelajaran apa yang telah kita laksanakan? Saya, Bu, izin menambahkan. Ya, silahkan Alifah. Ya, izin menjawab ya, Bu. Jadi di minggu kemarin itu kita membahas juga tentang kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu, Bu, yang aku ingat. Ya, tepat sekali bahwasannya di minggu kemarin kita telah membahas mengenai konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam undang-undang beserta keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Nah,
untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, itu telah Ibu share di grup WA. Karena device Ibu sedang bermasalah, ada yang bisa tolong share screen? Alifah bisa, Bu. Ya, Alifah tolong di share screen ya. Baik, Bu. Sudah terlihat di layar teman-teman? Sudah, Bu. Ya, teman-teman, pada pertemuan pagi hari ini kita semua akan membahas mengenai faktor pendorong dan faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Di next. Nah, konteks pembelajaran kita pada pagi hari ini itu masih meliputi materi yang telah kita pelajari di minggu pertama, yaitu mengenai memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tadi kan Mami sudah menjelaskan bahwasannya kita telah mempelajari makna dan kesatuan bangsa. Kemudian materi selanjutnya tadi dijelaskan oleh Alifah, kita telah mempelajari kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita memasuki pertemuan ketiga, yaitu tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Di next. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran hari ini, yakni setelah mempelajari materi ini, peserta didik itu diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa, dan juga dapat mengidentifikasi faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Next. Nah, kita langsung masuk ke dalam pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Kalian pasti sudah tidak asing lagi mendengar kata persatuan dan kesatuan bangsa, yang dimana persatuan dan kesatuan bangsa ini itu merupakan suatu hal yang dapat meningkatkan harga diri kehidupan bangsa di hadapan bangsa lain. Agar apa? Agar bangsa lain tidak seenaknya menginjak-injak bangsa kita, agar bangsa lain tidak seenaknya mencampuri urusan negara kita. Oleh karenanya kita perlu adanya suatu persatuan dan kesatuan bangsa. Negara kita tidak akan mudah dipecah belah oleh negara lain ataupun oleh ancaman-ancaman yang datang dari luar. Nah, persatuan dan kesatuan bangsa ini pun itu merupakan suatu hal yang mutlak dipertahankan dan terus diperkuat dalam seluruh aspek kehidupan, baik politik, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Sehingga kita sebagai pelajar Indonesia, sehingga kita sebagai pelajar, tenaga pengajar, dan juga masyarakat serta warga negara Indonesia, kita harus bisa menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Seperti kita harus bisa bersikap toleransi. Kita tidak boleh menganggap suku lain itu lebih jelek daripada suku kita, atau tidak boleh membeda-bedakan teman kita yang berbeda latar belakangnya. Bahkan kita harus memupuk rasa persatuan dan kesatuan dari berbagai latar belakang yang ada di Indonesia. Contohnya di lingkungan teman, ada teman yang berasal dari Papua. Dari segi kulit, ras, dan sebagainya mereka berbeda dengan kita yang ada di suku Sunda. Oleh karenanya, kita harus bisa merangkul mereka untuk berteman dan juga tanpa membedakan latar belakangnya. Di next. Nah, di sini ada 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama ada Sumpah Pemuda. Sebelumnya ada yang pernah dengar Sumpah Pemuda? Pernah, Ibu. Nah, ya pasti pernah dengar ya Sumpah Pemuda. Nah, kenapa sih Sumpah Pemuda bisa jadi faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam NKRI ini? Mari kita ulas bersama, yang dimana Sumpah Pemuda dapat menjadi faktor persatuan dan kesatuan NKRI dikarenakan
Dalam Sumpah Pemuda ini, yang merupakan suatu kongres yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928, itu telah menunjukkan kebulatan tekad dari seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama dari perjuangan bangsa dalam melawan penjajah. Yang tiada lain tujuannya hanya untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia guna bisa meraih kemerdekaan. Adapun rumusan dalam Sumpah Pemuda ini yaitu termuatnya nilai-nilai utama, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia, yang dimana ikrar tersebut telah menjadi suatu penyemangat bangsa untuk bisa bersatu dan juga memberikan manfaat-manfaat yang dapat mempererat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan di antara bangsa Indonesia, dapat membina kerukunan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kemudian dapat menumbuhkan suatu kesadaran bahwa ancaman terhadap suatu pulau atau daerah atau ancaman bagi seluruh tanah air di Indonesia itu harus sama-sama butuh persatuan dan kesatuan bangsa untuk dilawannya gitu. Sehingga Sumpah Pemuda ini memiliki suatu aspek penting sebagai persatuan dan kesatuan bangsa agar semakin kuat. Seperti itu. Nah, kemudian ada Pancasila. Nah, gambar Pancasila ini pasti kalian sudah tidak asing lagi melihatnya karena sering ditempel di depan di antara gambar presiden dan wakil presiden. Nah, kenapa sih Pancasila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa negara Republik Indonesia? Karena nilai-nilai dalam Pancasila itu bersifat universal atau menyeluruh. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu memiliki nilai-nilai yang bersifat universal yang tidak diperuntukkan hanya untuk umat Islam saja, tidak diperuntukkan hanya untuk suku Batak saja, tetapi diperuntukkan untuk seluruh masyarakat Indonesia sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, agar tidak memandang perbedaan baik dari suku bangsa, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Sehingga Pancasila di sini memiliki unsur penting sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika yang sering kalian lihat di bawah kaki burung Garuda itu memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, yang artinya persatuan ada dalam setiap perbedaan. Nah, kondisi Indonesia yang diliputi oleh berbagai perbedaan dan dipersatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini diharapkan dapat terjaga karena semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini dapat dilaksanakan dalam pergaulan sehari-hari dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwasannya kita tidak boleh memandang beda teman-teman kita yang berasal dari latar belakang suku, ras, agama yang berbeda. Tapi kita harus sama-sama merangkul dan bersatu bahwasannya mereka adalah saudara kita sesama Indonesia. Di next. Nah, tadi kita telah membahas mengenai faktor persatuan bangsa Indonesia. Dari segi faktor pendorong, sekarang kita akan membahas dari segi faktor penghambat persatuan bangsa. Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, bahwasannya persatuan dan kesatuan bangsa merupakan syarat mutlak untuk memperoleh kemerdekaan bangsa. Akan tetapi dalam kenyataannya, kita sering melihat berbagai peristiwa yang mencerminkan gejala bangsa seperti kerusuhan antar pendukung sepak bola, kemudian demonstrasi yang diwarnai dengan aksi kekerasan, lalu ada konflik antar suku dan sebagainya. Nah, hal tersebut merupakan suatu faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Apabila peristiwa-peristiwa tersebut tidak bisa kita atasi atau tidak bisa kita hindari, maka akan rusaklah persatuan dan kesatuan bangsa yang ada di Indonesia ini. Sehingga selain adanya faktor pendorong, Indonesia pun memiliki faktor penghambat dalam persatuan kesatuan bangsa. Oleh karenanya sebagai masyarakat Indonesia, kita harus bisa menyatukan, kita harus bisa bersatu sebagai bangsa Indonesia untuk bisa
menghindari atau mengatasi hal-hal yang dapat menghambat persatuan bangsa. Nah, di next. Di sini terdapat faktor-faktor yang dapat berpotensi menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Di antaranya, adanya kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. Bisa dilihat di gambar bahwasannya itu adalah perbedaan dari segi agama yang Ibu ambil contoh yang ada di Indonesia. Ada Islam, Kristen, ada Protestan, ada Katolik, Konghucu, Hindu, dan Buddha. Nah, yang dimana dari banyaknya perbedaan yang ada di Indonesia, tidak hanya dalam segi agama, ras, suku bangsa, warna kulit, dan sebagainya. Perbedaan tersebut dapat menjadi penghambat. Kenapa? Karena apabila kita tidak bisa memberikan sikap toleransi kepada mereka yang berbeda dengan kita, maka akan muncullah suatu perbedaan pendapat. Apabila kita menganggap bahwa suku kita yang lebih baik daripada suku lain, itu akan menciptakan suatu konflik. Sehingga dari adanya hal-hal tersebut dapat menciptakan perpecahan bangsa. Kemudian dalam segi geografis. Nah, dalam segi geografis masih berkaitan dengan poin pertama, yakni kepulauan yang dimiliki Indonesia yang sangat banyak sekali tentunya akan mengandung karakteristik yang berbeda-beda. Nah, dari karakteristik yang berbeda-beda itulah yang dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa karena akan menghasilkan ketimpangan dan ketidakmerataan terhadap hasil-hasil pembangunan yang masih belum dapat diatasi, seperti di Papua. Kondisi geografisnya berbeda dengan Jawa. Nah, ketika ketimpangan terjadi di dua wilayah tersebut, maka akan menjadi suatu konflik yang akan menimbulkan perpecahan juga. Kemudian yang ketiga ada munculnya gejala etnosentris. Nah, gejala etnosentrisme ini dapat menimbulkan suatu perpecahan atau penghambat persatuan kesatuan bangsa. Kenapa sih? Nah, karena hal tersebut terlalu menonjolkan sikap yang berlebihan, yang menganggap rendah budaya lain. Sehingga budaya lain tidak terima dong, budayanya dianggap rendah oleh budaya lainnya. Karena hal tersebut tidak diterima oleh budaya lain, maka perpecahan akan dapat terjadi melalui konflik. Gitu. Karena tidak toleransi atau tidak saling menghargai. Oleh karenanya bisa terjadi konflik yang dapat menimbulkan perpecahan. Di next. Nah, kemudian yang selanjutnya ada melemahnya nilai budaya bangsa. Nah, maksudnya apa sih melemahnya nilai budaya bangsa? Perkembangan teknologi yang semakin pesat mendorong kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita masuk ke Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalkan melalui kalau yang secara langsungnya itu banyak sekali wisata-wisata yang ada di Indonesia yang menarik, sehingga banyak turis-turis yang datang. Nah, kebiasaan, perilaku, sikap yang dibawa turis dari luar negeri ke Indonesia itu dapat membawa pengaruh secara langsung untuk masyarakat Indonesia. Bisa diikuti gaya hidupnya atau gaya berpakaiannya dan sebagainya. Nah, kemudian bisa melalui kontak secara tidak langsung, itu bisa melalui media sosial, majalah, seperti media cetak, media elektronik, kemudian televisi, radio, internet, dan sebagainya yang memiliki fasilitas dan fitur yang lengkap sebagai sarana masuknya budaya-budaya lain. Dimana ketika budaya bangsa kita melemah, masyarakat Indonesia akan semakin tertarik dengan budaya lain. Oleh karenanya, ketika masyarakat Indonesia tertarik dengan budaya lain, maka akan semakin meninggalkan budaya lokalnya. Oleh karenanya, akan semakin luntur pula nilai persatuan dan kesatuan yang ada di diri masyarakat Indonesia. Karena persatuan dan kesatuan bangsa juga harus didasari atas kesadaran ingin bersatu dari setiap individu yang menjadi bangsa Indonesia. Nah, yang terakhir, adanya proses pembangunan yang tidak merata. Kok bisa pembangunan tersebut tidak merata? Ya, seperti yang kita ketahui bahwasannya, sebagai contoh, pembangunan di Jawa lebih pesat daripada pembangunan yang terjadi di Papua. Hal tersebut secara tidak langsung menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan,
politik, sosial, dan sebagainya. Hal tersebut apabila tidak segera diatasi oleh pemerintah, maka akan melemahkan persatuan kesatuan bangsa. Bahkan Papua hampir ingin menarik diri dari Indonesia karena dianggap tidak mendapat perlakuan yang sama dalam segi pembangunan wilayah dari pemerintah Indonesia. Nah, hal tersebut bisa menjadi contoh bahwasannya pembangunan yang tidak merata pun bisa menjadi faktor penghambat dari persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga perpecahan dapat terjadi dan persatuan dan kesatuan bangsa dapat sehingga perpecahan itu dapat menghindarkan bangsa Indonesia sendiri gitu ya, yang menjadi bangsa Indonesia dari negaranya, seperti Papua yang tadi telah Ibu jelaskan. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Ibu maaf, saya Umia izin. Ya, silakan Umia. Ibu, pertanyaannya itu apakah faktor globalisasi yang terjadi saat ini juga bisa menjadi faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Terima kasih. Mohon penjelasan. Ya, terima kasih Umia. Di sini Ibu izin menjawab ya pertanyaan dari Umia. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, bahwasannya ada faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa yang meliputi melemahnya nilai budaya bangsa. Salah satunya akibat pengaruh globalisasi. Nah, tentunya sangat bisa globalisasi mempengaruhi atau menjadi faktor penghambat kesatuan dan persatuan bangsa. Kenapa? Karena sekarang banyak sekali tindakan-tindakan dan perilaku-perilaku di media sosial dan juga sikap individu yang bisa kita lihat di media sosial itu sudah mulai ke barat-baratan, padahal mereka adalah asli bangsa Indonesia. Bahkan sudah jarang sekali budaya lokal yang ditonjolkan melalui media sosial. Seperti itu, Umia. Jadi globalisasi sangat bisa menjadi faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, apakah bisa dipahami, Umi ya? Ya, Ibu, bisa. Terima kasih banyak Bu atas penjelasan. Ya. Nah, dari pemaparan materi yang telah Ibu sampaikan di sini, apakah bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Alifah cukup, Bu. Ya. Untuk yang lainnya, apakah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Paham, Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, di sini Ibu punya oleh-oleh nih buat kalian. Nah, oleh-oleh buat kalian ya, agar menjadi orang yang terus semangat untuk belajar dan mencari ilmu. Karena kan secara tatap maya ini kalian bisa semakin mudah mengakses dimanapun gitu. Jadi oleh-olehnya itu berupa tugas yang dimana kalian harus membuat kelompok kecil yang terdiri dari 3-5 orang. Kemudian kalian mencari contoh-contoh perilaku yang dapat mendorong persatuan dan kesatuan bangsa yang ada di sekitar kita, boleh di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah kalian. Kemudian kalian tuangkan dalam bentuk tulisan dalam sebuah makalah yang nantinya di minggu depan akan dipresentasikan, yang akan dimulai oleh kelompok 1. Nanti bisa tolong ya dibuatkan kelompoknya dan distorkan ke saya. Kelompok 1 sudah mulai presentasi di minggu depan. Untuk media presentasinya saya bebaskan, bisa melalui PowerPoint atau kalian bisa membuat di styrofoam atau di karton, terserah, yang penting dibuat secara kreatif. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Nah, karena waktu telah menunjukkan pukul 8.35, yang dimana artinya pembelajaran kita harus segera berakhir. Di sini ada kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran yang telah kita pelajari mengenai faktor pendorong dan faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa itu kan ada Sumpah Pemuda, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, serta faktor penghambatnya itu adanya keberagaman, geografi,
melemahnya nilai budaya bangsa dan juga pembangunan yang tidak merata, itu harus sebisa mungkin kita hindari. Dan juga kita harus bisa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa dengan lebih mencintai budaya kita dan tidak mudah terbawa oleh pengaruh budaya luar. Nah, karena pembelajaran kita telah selesai, maka Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk yang telah berpartisipasi. Tetap semangat, jangan lupa belajar dan jangan lupa mengerjakan tugas, serta jangan lupa membaca buku. Terima kasih semuanya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.